Assalamualaikum sahabat kisah penuh hikmah. Bagaimana jika seorang menantu wanita yang tengah hamil besar, diusir begitu saja dari rumah suaminya, tanpa belas kasihan, hanya karena fitnah dan kesalahpahaman? Namun ternyata, badai kehidupan itu adalah awal dari sebuah kekuatan dan keberhasilan yang tak terduga, membuktikan bahwa takdir tak selalu kejam. Namun sebelum kita melanjutkan ceritanya, dukung kami dengan like, komen dan subscribe agar kami bisa terus berkembang. Kami doakan bagi Anda yang like, komen dan subscribe agar selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya dan dilapangkan jalannya. Menantu diusir saat hamil. 9 tahun kemudian datang dengan mobil mewah. Namaku Rina. Dulu, aku adalah gadis desa biasa yang punya mimpi sederhana, menikah dengan pria yang kucintai, punya keluarga kecil bahagia, dan hidup tenang. Masa kecilku di desa lereng Gunung Lawu, Karanganyar, penuh canda tawa. Aku anak tunggal, jadi perhatian bapak dan ibu semua tercurah padaku. Mereka mengajariku arti ketulusan, kerja keras, dan sabar. Pelajaran yang kelak sangat kubutuhkan dalam hidupku. Hidupku berubah ketika aku bertemu Andi. Dia pemuda kota, bekerja di sebuah perusahaan besar yang membuka cabang di dekat desaku. Andi itu tampan, ramah, dan pintar. Aku jatuh cinta padanya seperti jatuh ke dalam sumur. Dalam sekali, kami pacaran beberapa bulan. Lalu dia melamarku. Bapak dan ibu sempat ragu. Khawatir aku tidak akan betah hidup di kota yang serba cepat. Apalagi keluarga Andi termasuk keluarga terpandang dan kaya. Tapi aku bersikeras, meyakinkan mereka bahwa cinta kami akan mengatasi segalanya. Pernikahan kami sederhana, sesuai keinginanku. Setelah menikah, aku pindah ke rumah besar Andi di pusat kota Solo. Rumah itu megah, dengan taman luas dan segala fasilitas mewah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi kemewahan itu terasa hambar. Sejak awal, aku merasa ada yang tidak beres. Ibu mertua, Bu Hartini, terlihat tidak menyukaiku. Tatapan matanya selalu dingin, seperti menilai setiap gerak-gerikku. Dia jarang bicara langsung padaku. Kalaupun bicara, hanya berupa perintah atau sindiran halus. Bagian 1. Kehidupan di rumah mertua yang dingin. Hidup di rumah itu terasa seperti di neraka. Setiap pagi aku bangun paling awal, menyiapkan sarapan untuk semua. Aku mencoba jadi menantu yang sempurna, melakukan semua pekerjaan rumah, memasak makanan kesukaan mereka, bahkan mencuci baju-baju mereka. Tapi semua usahaku sia-sia. Ibu mertua tak pernah sekalipun memujiku, atau setidaknya tersenyum ramah. Ia selalu menemukan celah untuk menyalahkanku. Masakanmu terlalu asin. Pakaian ini tidak bersih sempurna. Kamu ini lelet sekali kerjanya. Selalu saja begitu. Hati kecilku seringkali sakit. Aku sering menangis di kamar mandi, mencoba menumpahkan kesedihan yang tak bisa kusampaikan pada siapapun. Andi, dia di tengah-tengah. Dia mencintaiku. Aku tahu itu. Tapi dia terlalu patuh pada ibunya. Setiap kali aku mengeluh, dia hanya bisa memelukku dan meminta maaf. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa. Tapi kapan terbiasanya? Setiap hari rasanya semakin berat. Ada satu hal yang membuatku sedikit bertahan, harapan untuk memiliki anak. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang buah hati, agar ada yang bisa kupeluk, ada yang bisa memberiku kehangatan di rumah yang dingin ini. Dan doaku terkabul. Aku hamil. Kabar itu seharusnya jadi kebahagiaan, tapi di rumah itu, semua terasa berbeda. Ibu mertua tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan. Tatapan matanya justru semakin curiga. Jangan-jangan anakmu bukan anak Andi, bisiknya suatu hari, pelan tapi menusuk. Dadaku rasanya seperti dihantam godam. Tuduhan itu tidak masuk akal. Bagian 2. Fitnah keji dan pengusiran. Fitnah itu bermula dari Bibi Sumi, adik kandung ibu mertua yang sering menginap di rumah. Bibi Sumi adalah tipe wanita yang suka ikut campur dan membumbui cerita. Dia sering melihatku berbincang dengan tukang kebun, Pak De Slamet, yang sudah tua dan baik hati. Kami hanya bicara soal tanaman atau cuaca.
Tapi Bibi Sumi melihatnya dengan pandangan berbeda. Suatu sore, aku sedang membantu Pak Deslamet memetik bunga di taman. Kami tertawa kecil karena Pak Deslamet menceritakan lelucon garingnya. Tiba-tiba, ibu mertua muncul dari balik pintu. Wajahnya merah padam. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Aku terkejut, lalu mencoba menjelaskan. Tapi ibu mertua sudah kalap. "Dasar wanita jalang. Baru menikah sudah berani main serong dengan tukang kebun. Ini pasti anak haram." Aku membantah sekuat tenaga, tapi tak ada yang mendengarkan. Bibi Sumi memanas-manasi, mengatakan aku seringkali genit dengan Pak Deslamet. Andi, suamiku, pulang kerja dan mendapati keributan itu. Ibu mertua dan Bibi Sumi tanpa ampun menuduhku di depan Andi. Aku melihat wajah Andi berubah. Ada keraguan di matanya. Hati ini hancur berkeping-keping. Suami yang kucintai, orang yang seharusnya melindungiku, kini termakan fitnah. Pergi dari rumah ini. Aku tidak mau ada wanita seperti kamu di rumah anakku. Teriak ibu mertua. Badanku gemetar. Perutku yang mulai membuncit rasanya kram. Aku mencoba meraih tangan Andi, memohon padanya. "Mas, percayalah padaku. Aku tidak melakukan apa-apa." Tapi Andi hanya menunduk, tak berani menatapku. "Maafkan aku, Rina. Mungkin memang sebaiknya kau pergi dulu." Suaranya lemah, tanpa kekuatan, dengan barang seadanya, dan hati yang remuk redam. Aku diusir dari rumah itu. Malam itu hujan deras. Aku berjalan tertatih-tatih di jalanan kota Solo yang sepi. Aku tak tahu harus kemana. Pulang ke desa? Aku malu. Aku tak ingin bapak dan ibu tahu betapa hancurnya aku. Bagian 3. Kehidupan baru di perantauan. Aku memutuskan untuk pergi ke kota yang lebih besar, Yogyakarta. Di sana, aku tak punya siapa-siapa. Aku hanya membawa sedikit uang tabungan dan perut yang terus membesar. Malam pertama, aku tidur di masjid. Pagi harinya, aku mencari pekerjaan apa saja. Dengan kondisi hamil, mencari pekerjaan sangat sulit. Berkali-kali aku ditolak. Tapi aku tak menyerah. Demi anakku, aku harus kuat. Akhirnya, seorang pemilik warung makan kecil, Bu Siti, merasa kasihan padaku. Dia mengizinkanku bekerja sebagai pelayan, dan memberiku tempat tinggal kecil di belakang warungnya. Bu Siti orangnya sangat baik, seperti malaikat penolong. Dia tahu aku sedang hamil, tapi tak pernah menghakimiku. Justru dia memberiku nasihat dan semangat. Di warung Bu Siti, aku bekerja keras. Aku mencuci piring, menyapu, melayani pelanggan. Meski gaji tak seberapa, aku bersyukur. Setiap hari aku menyisihkan sedikit uang untuk biaya persalinan nanti. Aku seringkali kelelahan, tapi setiap kali kurasakan tendangan kecil di perutku, semangatku kembali membara. Anak ini adalah alasanku untuk hidup, untuk bertahan. 9 bulan kemudian, anakku lahir. Seorang bayi perempuan cantik yang kuberi nama Aira, artinya udara atau kehidupan. Dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Melihat senyum mungilnya, semua rasa sakit dan penderitaan seolah sirna. Aku bersumpah, akan membesarkan Aira dengan penuh cinta, dan akan menunjukkan pada dunia bahwa kami bisa hidup tanpa mereka. Bagian 4. Perjuangan dan kesuksesan. Hidup bersama Aira tidak mudah. Aku bekerja lebih keras lagi di warung Bu Siti. Tapi gajiku tak cukup. Aku mulai mencari ide lain. Aku teringat keahlian ibu di desa, membuat kerajinan tangan dari anyaman pandan. Aku mulai mencoba membuatnya di waktu luang, dari tempat tidur sederhana di belakang warung. Aku membuat dompet kecil, tempat pensil, dan hiasan dinding. Dengan modal nekat, aku menitipkan hasil kerajinanku ke toko-toko souvenir di Malioboro. Awalnya, tidak banyak yang laku, tapi aku tak putus asa. Aku terus belajar, mencari tahu desain yang disukai pasar. Aku sering begadang. Setelah Aira tidur, aku mulai menganyam pandan sampai dini hari. Tahun-tahun berlalu.
Aira tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Dia adalah penyemangat utamaku. Usahaku pun mulai menunjukkan hasil. Kerajinan tanganku semakin dikenal. Aku berani mengambil pinjaman kecil dari bank untuk memperluas usaha. Aku merekrut beberapa ibu-ibu di sekitar warung Bu Siti untuk membantuku. Dari warung kecil, kami pindah ke sebuah rumah kontrakan yang lebih besar, yang sekaligus jadi tempat produksi. Namaku Kartika Handicraft mulai dikenal luas. Kami bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota. Aku belajar banyak hal, tentang manajemen, pemasaran, dan bagaimana membangun tim. Aku tak lagi menjadi Rina yang cengeng dan penurut. Aku telah berubah menjadi Rina yang kuat, mandiri, dan berani mengambil risiko. Aku belajar bahwa kesulitan adalah guru terbaik. Setiap air mata yang tumpah, setiap cibiran yang kudengar, telah mengukir diriku menjadi sosok yang lebih tangguh. Bagian 5. Pertemuan tak terduga dan balas dendam yang tak terduga. 9 tahun berlalu sejak aku diusir. Aira sudah berusia 9 tahun, kelas 3 SD. Dia adalah gadis yang pintar dan selalu bangga dengan ibunya. Kami hidup berkecukupan, bahkan bisa dibilang lebih dari itu. Aku sudah punya beberapa cabang toko kerajinan, dan sebuah pabrik kecil di pinggiran kota. Aku bahkan sudah bisa membeli sebuah rumah mewah di daerah elit Yogyakarta, dan sebuah mobil mewah untuk menunjang aktivitasku. Suatu sore, aku mengantar Aira pulang sekolah dengan mobil baruku. Saat berhenti di lampu merah, aku melihat sebuah pemandangan yang familiar. Sebuah mobil tua terparkir di pinggir jalan, dengan mesin berasap. Di sampingnya, berdiri seorang wanita parubaya yang terlihat kacau. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh. Jantungku berdebar kencang. Itu ibu mertua, Bu Hartini. Di sebelahnya, ada Andi, suamiku dulu. Dia juga terlihat kurus dan tak terawat. Wajahnya menyimpan banyak beban. Ada kerutan di dahi, dan tatapan matanya kosong. Mereka tampak sedang beradu argumen, mungkin tentang mobil yang mogok itu. Aku melihat mereka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada sedikit rasa sakit, tapi lebih banyak rasa syukur. Dulu, mereka adalah penyebab penderitaanku. Tapi kini, aku tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Aku hanya merasakan sebuah kelegaan. Kelegaan bahwa aku tidak lagi terikat pada lingkaran toksik itu. Aira menatapku. "Mama, kenapa berhenti?" Tanyanya polos. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. "Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya melihat sesuatu." Aku memutuskan untuk tidak turun. Untuk apa? Aku tak butuh pengakuan dari mereka. Aku tak butuh mereka melihatku sukses untuk membalas dendam. Kesuksesanku adalah hasil kerja kerasku, hasil dari air mata dan doaku. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan membuktikan bahwa mereka salah. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiranku dengan mobil mewah itu sudah lebih dari cukup. Saat lampu hijau menyala, aku melaju perlahan, meninggalkan mereka di belakang. Aku melihat spion. Mereka masih di sana, kecil dan jauh. Aku menarik napas dalam-dalam. Masa lalu memang sakit, tapi masa kini jauh lebih indah. Aku punya Aira, punya usaha yang sukses, dan punya kedamaian batin. Mungkin, diusir saat itu adalah berkah tersembunyi. Mungkin, itulah cara Tuhan menuntunku menuju jalan yang lebih baik. Aku tersenyum. Langit tak pernah membenci bumi. Dan takdir tak pernah berniat menjatuhkan, melainkan meninggikan. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah penuh hikmah. Kisah Rina adalah bukti nyata bahwa badai kehidupan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari kekuatan dan keberhasilan yang luar biasa. Pertama, jangan biarkan kata-kata atau tindakan orang lain meruntuhkan semangat dan harga diri kita. Rina diusir, difitnah, tapi dia memilih untuk bangkit dan membuktikan nilainya. Ini mengajarkan kita untuk selalu percaya pada potensi diri dan tidak menyerah pada keadaan, seberat apapun itu. Kedua, kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta atau kemewahan, tapi juga tentang kedamaian batin dan kemampuan untuk memaafkan.
Rina datang kembali dengan mobil mewah, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia telah menemukan kebahagiaan dan keberhasilannya sendiri. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan produktif. Ketiga, setiap kesulitan adalah pelajaran berharga. Pengalaman pahit Rina telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan lebih bijaksana. Ingatlah bahwa di balik setiap cobaan, ada hikmah dan jalan menuju kebaikan yang mungkin tidak pernah kita duga. Semoga kisah Rina ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, tetap kuat dalam menghadapi cobaan, dan selalu yakin bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Penuh Hikmah agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.